tertua Dr. Jihan Nurlela MM sebagai Wakil Gubernur Lampung. Hello Teknolovers, menjadi seorang kepala daerah bukanlah tugas yang mudah. Setiap langkah, setiap kebijakan yang diambil akan selalu berada di bawah sorotan publik. Masyarakat akan terus mengawasi, mengkritisi, bahkan menilai apakah keputusan-keputusan itu benar-benar berpihak kepada mereka. Tak hanya soal kebijakan, sosok kepala daerah juga dituntut punya rekam jejak yang mumpuni, baik di dunia politik maupun di luar itu. Pengalaman yang matang jadi bekal penting agar mampu memimpin dengan bijak. Tapi bukan cuma soal umur atau berapa lama berkecimpung di pemerintahan. Muda atau tua, selama punya kemampuan dan niat tulus untuk bekerja demi rakyat, itulah yang sebenarnya mencerminkan kepemimpinan yang baik. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sebanyak 961 pemimpin daerah pada hari Kamis 20 Februari 2025. Jumlah itu mencakup jajaran lengkap, mulai dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, hingga wali kota dan wakil wali kota dari berbagai penjuru Indonesia. Pelantikan ini bukan sekedar momen seremonial biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini, prosesi pelantikan digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menjadikannya sebuah peristiwa bersejarah yang mencuri perhatian publik. Tapi yang tak kalah menarik, dari ratusan pejabat daerah yang dilantik tersebut, ternyata ada sejumlah nama yang tergolong luar biasa, karena mereka masih sangat muda. Beberapa di antaranya bahkan belum genap berusia 30 tahun saat resmi menjabat, dan merupakan seorang perempuan. Siapa saja sosok pemimpin perempuan muda yang berhasil menembus ketatnya persaingan politik hingga bisa duduk di kursi kepala daerah? Yuk kita bahas satu persatu. Serena Cosgrove, Prancis, seorang pemimpin muda yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lahir pada 20 September 1999, Serena saat ini baru berusia 25 tahun. Di usianya yang terbilang muda, ia telah menorehkan banyak pencapaian, baik di bidang akademik maupun dalam pengalaman organisasi yang menjadikannya sebagai figur yang cukup diperhitungkan dalam dunia politik NTT. Kehadiran Serena di panggung pemerintahan bukan sekedar formalitas, ia membawa semangat baru yang mencerminkan ambisi, dedikasi, serta komitmen tinggi untuk mendorong kemajuan kota Kupang. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk berkontribusi secara nyata bagi masyarakat. Serena sendiri lahir dan besar di Kupang. Pendidikan formalnya ditempuh di sejumlah institusi yang cukup dikenal, seperti SD Santo Fransiskus Assisi, SMP Santo Fransiskus Assisi, SMA Negeri 3 Kota Kupang, dan Universitas Indonesia, tempat yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Tak hanya mengandalkan pendidikan akademik, Serena juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan program diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kepemimpinannya. Lalu bagaimana dengan laporan harta kekayaan Serena? Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, berikut rincian kekayaannya. Tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan seluas 26 meter persegi di Jakarta Timur yang diperoleh dari warisan dengan nilai sekitar 970 juta rupiah. Tanah dan bangunan lainnya seluas 49 meter persegi juga di Jakarta Timur senilai 1,569 miliar rupiah, juga merupakan warisan keluarga. Alat transportasi dan mesin, sebuah mobil Toyota Yaris sedan tahun 2017 yang juga diperoleh dari warisan dengan nilai sekitar 174 juta rupiah. Harta bergerak lainnya, total nilai harta bergerak lainnya mencapai sekitar 68,18 juta rupiah. Kas dan setara kas, jumlah uang tunai dan simpanan yang tercatat dalam kas serta setara kas mencapai 286,9 juta rupiah. Jika seluruh aset tersebut dijumlahkan, maka total kekayaan Serena Prancis yang dilaporkan mencapai angka sekitar 3,6 miliar rupiah. Capaian luar biasa untuk seorang pemimpin muda yang masih berada di usia seperempat abad. Belinda Putri Sabrina Birton. Ia resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Kudus oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam sebuah seremoni bersejarah di Istana Negara yang membuat publik terpukau. Belinda baru berusia 25 tahun saat pelantikan tersebut. Usia muda itu secara otomatis menempatkannya dalam jajaran kepala daerah termuda di Indonesia saat ini.
Belinda lahir pada 6 September 1969 dan sejak kecil sudah menunjukkan potensi kepemimpinan. Pendidikan dasarnya dimulai di SD 3 Demaan, dilanjutkan ke SMP 1 Kudus, lalu menamatkan pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Kudus. Semuanya dijalani di kampung halamannya sendiri. Namanya semakin ramai dibicarakan publik ketika muncul laporan resmi dari KPK melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa total kekayaan Belinda mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 28,9 miliar rupiah. Kekayaannya berasal dari berbagai aset, termasuk tanah dan bangunan, kendaraan mewah, serta simpanan dalam bentuk tunai. Menariknya, dalam laporan itu juga tercatat bahwa Belinda tidak memiliki utang sama sekali, yang tentunya semakin menambah daya tarik dan kesan positif di mata publik. Di luar dunia politik dan kesibukan sebagai pejabat daerah, Belinda dikenal sebagai sosok yang sederhana, ramah, dan mudah bergaul, yang sering tampil apa adanya saat berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan tak jarang terlihat ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk pengajian rutin di sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus. Sisi humanis inilah yang membuatnya semakin dekat dengan warga, terutama kalangan ibu-ibu dan anak muda yang merasa terwakili oleh gaya kepemimpinan Belinda yang hangat dan membumi. Vinanda Prameswati. Vinanda merupakan wali kota Kediri, di mana ia mengenyam pendidikan di kota Kediri sebelum akhirnya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ia menempuh studi hukum di Universitas Brawijaya dan berhasil meraih gelar sarjana hukum pada tahun 2020. Setelah menjalani masa kuliah dari 2016 hingga 2020, tak berhenti di situ, semangat belajarnya berlanjut ke jenjang magister. Vinanda melanjutkan studi di program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga dan ia berhasil menyelesaikannya pada tahun 2023. Soal kekayaan, Vinanda tercatat memiliki sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota, dengan total nilai mencapai sekitar 1,72 miliar rupiah. Di wilayah kabupaten atau kota Nganjuk yang memiliki properti berupa tanah dan bangunan seluas 609 meter persegi yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri, dengan nilai mencapai 580 juta rupiah. Di kota Surabaya, Vinanda juga tercatat memiliki aset properti berupa tanah dan bangunan seluas 36 meter persegi yang nilainya ditaksir sebesar 535 juta rupiah. Sementara di kota Malang yang memiliki tanah dan bangunan seluas 140 meter persegi. Properti ini diperoleh melalui hibah tanpa akta dan nilainya mencapai 610 juta rupiah. Selain kepemilikan properti, Vinanda juga menyimpan kas dan setara kas yang nilainya mencapai 520 juta rupiah. Namun berdasarkan laporan kekayaannya, ia tidak memiliki aset berupa kendaraan bermotor, mesin, harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Jika diakumulasi dan dihitung secara keseluruhan, total kekayaan Vinanda Prameswati yang tercatat dalam laporan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencapai angka sekitar 2,24 miliar rupiah. Rezita Melaniopi. Perempuan tangguh yang lahir pada 7 Mei 1994 di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Ia adalah ibu dari 3 orang anak dan juga dikenal sebagai figur publik yang aktif di dunia pemerintahan. Pendidikan dasar ditempuhnya di SD Negeri 1 Japura Lirik. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pasir Penyu, lalu meneruskan ke SMA Negeri 1 Pasir Penyu untuk jenjang sekolah menengah atas. Setelah lulus SMA, Rezita melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Ia menempuh studi S1 di Universitas Riau dan berhasil lulus pada tahun 2018. Berdasarkan informasi yang tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rezita terakhir kali melaporkan hartanya pada 31 Desember 2023. Rinciannya pun cukup menarik untuk disimak. Pertama, dari sektor tanah dan bangunan, Rezita tercatat memiliki sebanyak 52 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru, hingga ke Sleman dan Yogyakarta. Aset-aset properti ini didapat dari warisan maupun hasil usaha sendiri, dengan total nilai keseluruhan yang mencapai angka fantastis, yaitu 12.122.168.100 rupiah. Jumlah ini menjadikan properti sebagai kekayaan terbesar kedua yang dimilikinya setelah kas dan setara kas.
Selanjutnya, alat transportasi dan mesin. Di kategori ini, Rezita memiliki 6 unit kendaraan roda 4 dengan nilai total sebesar Rp1.202.115.000. Daftar kendaraan tersebut terdiri dari sebuah Toyota Land Cruiser Prado keluaran tahun 2010, hasil pembelian sendiri senilai Rp64.920.000. Jeep Wrangler tahun 2011 juga hasil usaha sendiri dengan nilai Rp603.500.000. Toyota Hardtop Jeep keluaran 1981 senilai Rp130 juta. Mitsubishi Strada Pickup tahun 2010 nilainya mencapai Rp95.060.000. Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1996 dengan nilai Rp161.020.000. Dan sebuah Toyota Corolla Altis Sedan tahun 2002 yang ditaksir sebesar Rp120.615.000. Kategori berikutnya adalah harta bergerak lainnya yang nilainya mencapai Rp1.353.150.000. Meski nilainya cukup signifikan, Rezita tidak tercatat memiliki surat berharga dalam bentuk apapun. Namun yang paling mencolok dari seluruh kekayaan adalah kas dan setara kas. Ini merupakan komponen aset terbesar yang dimilikinya, dengan total nilai mencapai Rp21.313.753.853, jauh melampaui kategori lainnya. Jihan Nuriela, namanya tengah ramai diperbincangkan publik. Ia mencatatkan sejarah sebagai wakil gubernur termuda di Indonesia. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 sebagai Wakil Gubernur Provinsi Lampung, di usianya yang baru menginjak 30 tahun dan 9 bulan. Usia muda tak menjadi halangan bagi Jihan untuk menorehkan prestasi di tingkat tinggi. Kehadirannya sebagai Wakil Gubernur bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tapi juga menjadi simbol kebangkitan generasi muda dalam dunia politik nasional, yang kini menjadi panutan bagi banyak anak muda di daerahnya dan bahkan di berbagai penjuru Indonesia. Jihan Nuriela lahir di Bandar Lampung pada 22 April 1994. Ia mengawali pendidikannya di dunia kesehatan dengan menempuh studi kedokteran di Universitas Lampung atau UNILA. Setelah meraih gelar sarjana kedokteran, ia melanjutkan ke jenjang magister dan berhasil menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Saburai Lampung, mengambil program studi magister manajemen. Sebelum terjun ke dunia politik, Jihan dikenal sebagai seorang dokter muda yang aktif turun langsung ke lapangan. Ia kerap terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Pengabdiannya sangat terasa, terutama di wilayah-wilayah terpencil di Provinsi Lampung. Lompatan karirnya ke dunia politik dimulai saat ia bergabung dengan salah satu partai politik nasional. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung untuk periode 2019 hingga 2024. Tak disangka, kepercayaan publik membawanya lolos ke kursi legislatif. Selama menjabat, Jihan dikenal vokal dan konsisten menyuarakan isu-isu penting, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan perempuan. Dari sisi kekayaan berdasarkan laporan LHKPN, Jihan tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp6.901.304.000 atau setara dengan Rp6,9 miliar. Yang menarik, seluruh harta tersebut merupakan aset bersih tanpa adanya catatan utang, menunjukkan pengelolaan finansial yang sehat dan transparan.